Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya akan membuat alat sederhana dari pipa pralon. Ini bisa ditiru teman-teman di rumah ya. Bahan-bahan yang diperlukan cukup sederhana. Kita perlu pipa pralon ukuran 2 in, terus meteran, lalu busa bekas, bisa memakai sendal jepit atau busa matras ya, dan ini lem fog atau lem kuning. Nah, secukupnya. Lalu kita siapkan lem Alteco ya teman-teman. Untuk pertama-tama kita potong menjadi 2 pralonnya. Kita potong memakai gergaji besi atau memakai gerinda ya. Kita potong menjadi 2. Lanjut aja, langsung saya potong terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya potong teman-teman menjadi 2 bagian ya. Terus step berikutnya kita ambil lem kuning, lalu kita lem di pas cekungan pralon yang kita potong menjadi 2 ya. Nanti kita matrasnya atau sendal jepit kita lem juga memakai lem kuning ya. Kita lem terlebih dahulu. Nah, ini sesudah kita lem memakai lem kuning atau lem fog, kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Jangan langsung ditempelkan kalau masih basah. Kalau sesudah kering kita tempelkan di busa dan pralonnya. Kita lebihin terlebih dahulu kalau memotongnya teman-teman. Nanti kita rapikan memakai karter atau gunting. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kita potong memakai karter atau gunting sepunyanya teman-teman yang di rumah ya. Kita potong mengikuti pralon yang kita belah menjadi 2. Nah, sesudah kita potong ini kita tempelkan, kita sediakan dulu kayu seukuran sesukanya teman-teman atau seadanya teman-teman di rumah. Kita bulatkan mengikuti pralonnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita kasih lem Alteco di sini. Nah, seperti ini mau dikasih lem Alteco bisa, dikasih lem tembak juga bisa, yang dipanaskan itu teman-temannya. Nah, seperti ini jadinya. Nanti kita rapikan terlebih dahulu. Saya rapikan ini. Nah, sesudah kita rapikan seperti ini teman-teman ya, pas ujung-ujungnya biar terlihat rapi, kita siapkan ballpoint atau pensil sama aja. Kita lukis di depan sendal jepit atau depan martas yang kita udah lem di atas pralon potongan tadi ya teman-teman. Ini bisa diambil di as tengah atau di pinggir ya. Kita lukis seperti ini. Nah, kita lukis membulat ya teman-teman.
Nah, sesudah kita lukis seperti ini ya teman-teman, ini kalau teman-teman lebih rapi lebih bagus ya, kita siapkan solder untuk menyolder ininya ya teman-teman, separuh ketebalan sandal jepit atau separuh ketebalan matrasnya kita solder. Kalau teman-teman tidak mempunyai solder, bisa memakai paku, kita panaskan di atas kompor lalu kita ini lukis di atas martas atau sandal jepitnya teman-teman. Ini saya lukis dulu memakai solder atau paku yang dipanaskan di atas kompor. Iya teman-teman, ini sesudah kita solder atau kita kasih paku yang panas, kita bentuk seperti gambar yang tadi teman-teman, seperti ini. Nah, lanjut kita siapkan cat. Sebenarnya harus pakai cat hitam ya teman-teman, dasarannya coklat supaya seperti urat kayu. Ini alat untuk membuat urat kayu teman-teman. Langsung saja saya praktekkan. Pertama-tama kita kuaskan di bidang yang mau kita bikin urat kayunya ya teman-teman. Mau di tembok bisa, mau di kayu juga bisa. Ini buat contoh ya, saya memakai cat putih karena saya tidak mempunyai cat hitam. Buat contoh saja. Ya teman-teman, seperti ini hasilnya ya, membuat urat kayu dari spons sandal jepit atau matras bekas. Ini sebenarnya harus dasarannya coklat dan catnya harus hitam ya buat nariknya ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.